kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih bersama saya Bung Ais, dan kita masih membahas terkait dengan pertandingan Malaysia dan Indonesia memperebutkan Piala Ciki, nggak Piala Ciki ya, Piala AFF U23. Oke, ini katanya line up pemainnya sudah keluar. Betul. Dan ada hal yang mengagetkan, di mana tadi jagoannya Bung Ais, Arkan Fikri ini tidak dimainkan di babak pertama ya, masih di bangku cadangan. Bagaimana Betul. coba pengamatan Anda? Ada perubahan, kalau saya hitung ada tiga perubahan. Tiga perubahan yang dilakukan oleh Gerald Vandenberg. Kiper diganti, bukan Muhammad Ardiansyah tapi Cahya Supriyadi. Saya pikir ini nggak terlalu masalah, karena Cahya Supriyadi juga punya jam terbang, menit bermain di laga internasional cukup banyak. Dan di belakang Muhammad Ferrari kembali dicadangkan. Kakang dimainkan bersama Kadek Arel, dan di kanannya Alharezi Buffon, dan di kiri Donitri Pamungkas. Ini sama seperti saat melawan Filipina ya. Kemudian di tengah Roby Darwis, Tony Firmansyah, dan Rehan Hanan. Ini agak berbeda. Rehan Hanan 2 pertandingan awal lawan Brunei, kemudian lawan Filipina, ini selalu dimainkan di sayap ya, di 3 depan itu Trisula. Kali ini dimainkan di tengah. Arkan Fikri dicadangkan. Ini menarik. Dan di depan Rahmat Arjuna tetap main. Jens Reven main lagi. Artinya ada 4 perubahan kalau dibandingkan lawan Filipina ya. Jens Reven main lagi dan Victor Detan dimainkan. Victor Detan. Artinya kalau saya lihat dari formasi ini tetap 4-3-3. Tapi pelatih Gerald Vandenberg ingin menyimpan kejutan di babak kedua dengan menyimpan Arkan Fikri. Kenapa the winning teamnya ini tidak sesuai dengan harapan supporter dan rotasi pemainnya seperti ini? Apakah perlu menjadi kekhawatiran di sini, Bung Ais? Ya, kita belum tahu ya kenapa Arkan Fikri ini tidak ada di dalam starting line up ya. Starting 11. Kita tidak tahu apakah dia cedera atau apa, atau mungkin ini rotasi agar tidak kelelahan, atau mungkin ini strategi kejutan menyimpan pemain penting, pemain pembeda di babak kedua. Ya ini pelatih yang tahu ya. Dan saya pikir apapun yang dimainkan pelatih ini resikonya pasti sudah dipikirkan, sudah sangat diperhitungkan. Dan kalau kita lihat walaupun tidak ada Arkan Fikri, tetap tim ini punya kualitas, punya daya saing yang cukup bagus. Daya dobrak yang sebenarnya tidak perlu diragukan ya. Karena apapun itu yang terjadi di balik ruang ganti itu hanyalah pelatih dan tim yang mengetahui. Kita sebagai supporter kita punya ekspektasi, tapi kita tidak bisa mendorong kemauan kita ya. Karena apapun itu pasti mereka sudah mengkalkulasinya dengan baik. Dan kalau misalnya kita lihat mereka tadi ini secara teknik ini ya. Tapi kalau secara mental bagaimana nih? Pengalaman bermain, jam terbang, dan lainnya? Iya, kalau saya pikir mentalitas, jam terbang ini tidak terlalu masalah. Yang saya khawatirkan chemistry ya. Chemistry itu dia. Karena dengan sering merubah rotasi pemain, ini kan artinya antara satu pemain mungkin biasanya main baru klub, terus tiba-tiba diganti lagi. Baru klub diganti lagi. Ini yang saya khawatirkan, karena di 2 pertandingan awal kan yang main itu Roby Darwis, Arkan Fikri, dan Tony Firmansyah. Kali ini diubah lagi. Ini mungkin yang saya khawatirkan, apakah Rehan Hanan bisa langsung klop main di situ. Tapi saya pikir tidak terlalu masalah ya, mudah-mudahan, karena tidak ada Arkan Fikri, di tengah ada Rehan Hanan. Rehan Hanan ini bisa dikatakan... Bisa nggak jadi playmaker? Iya, di Persija Jakarta, dia ini sering muncul dari second line. Dia sering jadi pemain pembeda di Persija Jakarta meskipun usianya muda. Artinya ada Rehan Hanan yang bisa jadi playmaker, kemudian juga ada Roby Darwis yang selain juga kuat bertahan juga membantu serangan bagus, dan juga ada Victor Detan ya di sisi sayap yang juga punya kecepatan. Artinya dengan kualitas seperti ini saya pikir Indonesia masih tetap optimistis untuk bisa menang menghadapi Malaysia. Selain mental, kira-kira PR apalagi yang harus menjadi perhatian Coach Gerald Vandenberg? Karena tadi juga kalau misalnya kita lihat konsistensi mungkin ya. Kalau misalnya melawan Brunei kita bisa cetak 6-0, tapi melawan Filipina langsung bukan dibantai ya, tapi kita hanya mampu mencetak, bukan mencetak gol ya, itu gol bunuh diri sebenarnya. Jadi hoki.
dalam sepak bola apapun bentuknya, apakah itu bunuh diri, apakah itu dari penalti, itu tetap gol gitu. Dan itu perlu kita hargai. Iya. Karena itu tetap masuk statistik ya. Dan karena itu melalui sebuah proses yang sudah diperhitungkan, melalui lemparan ke dalam, dan itu salah satu kekuatan Indonesia. Indonesia memiliki seorang Robin Darwis yang punya lemparan jauh sekali. Dan ini jarang dimiliki oleh pemain-pemain. Bahkan pemain-pemain naturalisasi kita yang di level senior nggak ada yang bisa begitu ya. Dan dengan komposisi seperti ini yang patut diwaspadai karena ini menghadapi Malaysia adalah ketenangan. Ya, oke. Karena kadang-kadang tuh dengan motivasi yang menggebu-gebu ini ketenangan. Euforia yang berlebihan betul, ya. Ingin gol cepat, ingin secepat-cepatnya bikin gol. Ini yang kadang-kadang harusnya jadi gol malah kecolongan. Atau harusnya jadi gol bolanya kemana-mana, melayang kemana-mana. Ini yang harus diantisipasi oleh Gerald Vandenberg. Bermain tenang, enjoy the game, dan raih kemenangan. Oke, main di kandang. Kira-kira menurut Anda, Bung Ais, atmosfernya seperti apa? Iya, kebetulan tadi saya lewat stadion utama, betul. Persis udah rame. Masih belum terlalu rame tadi karena masih lewatnya sekitar jam 6-an ya, masih 2 jam menuju kick off. Tapi sudah mulai berdatangan banyak. Saya yakin ini lawan Malaysia. Tadi Anda bilang El Clasico-nya Indonesia. Saya yakin stadion akan full book. Dan atmosfer akan sangat meneror pemain-pemain Malaysia. Mudah-mudahan yang berteror pemain Malaysia ya, bukan pemain kita ya. Mudah-mudahan mereka yang merasakan intimidasi. Betul. Ya. Oke, kalau begitu prediksi skor dari Bung Ais sendiri bagaimana? Saya pikir 1-0 Indonesia menang. Masa tadi optimistis banget loh. Kayaknya kita semuanya udah bagus. Non teknis oke. Masa cuma 1-0? Bisa lah lebih dari itu. Iya, karena apa yang menjadi ganjalan di sini? Karena ini Malaysia, bukan Brunei. Malaysia, walaupun mereka butuh kemenangan, mereka pasti akan defense. Dan kita bisa mencuri gol dari situ. Dan saat 1-0 kita dapatkan, para pemain mungkin tidak akan terlalu bermain ofensif. Pelatih Gerald mungkin akan lebih membuat para pemainnya bermain ball position. Untuk mengamankan setidaknya 1 poin. Oke, dan ternyata ya, kalau misalnya saya baca-baca di sini, Bung Ais, perang psikologis ini juga bukan hanya di GBK, tapi di media sosial. Pasti. Nah, ini apakah akan jadi semacam batu sandungan untuk para pemain kita? Iya, biasanya pemain-pemain itu nggak boleh buka WA. Nggak boleh. Nggak boleh, terutama harus disiplin. Harus disiplin. Biasanya pelatih-pelatih yang tegas ya, itu tidak memberikan para pemain kesempatan untuk pegang handphone ataupun supaya buka tidak WA. terdistract ya. Betul. Karena kadang-kadang tuh, jangankan pemain ya, kita aja yang udah levelnya udah level senior, kadang-kadang suka terdistract dengan WA ataupun komentar-komentar netizen. Oke. Dan seandainya pun kalah jadi runner up terbaik, apakah ada peluang itu? Seandainya tidak menang jadi juara di grup ya? Iya, cuma kita deg-degan ya. Karena kita harus menunggu besok pertandingan di grup lain. Apakah di grup lain ini mereka poinnya tidak lebih besar dari yang diraih Indonesia? Kalau saya pikir di grup ini yang memang akan menjadi penentu juara grup sekaligus runner up terbaik dari grup A ini. Karena secara kualitas dari grup A ini memang bisa dibilang grup neraka. Wah, grup neraka. Oke, 1 jam lagi kita akan melihat pertarungan neraka yang menegangkan ya. Bagaimana timnas Garuda Muda ini memperjuangkan pertarungan merebut tiket menuju ke semifinal. Akankah Harimau menerkam Garuda atau Garuda yang mencengkram Harimau begitu ya? Tapi bagaimanapun ini adalah meskipun bentrok yang sangat intens karena ini antara 2 tim serumpun sebenarnya Melayu ya, tapi tidak tetangga. Tapi tentunya sebagai supporter kita tidak boleh mengaburkan nilai-nilai sportivitas. Salam sepak bola, terima kasih Bung Ais. Kita doakan yang terbaik untuk Garuda Muda. Pemirsa, bangsa yang besar tentu tidak hanya diukur dari prestasi, tapi dari semangat anak muda yang tak pernah hilang untuk mengharumkan nama negeri. Di atas rumput stadion, bendera itu diusung dengan keringat dan tekad. Dan malam ini Garuda Muda tidak hanya bermain untuk melengkapi fase grup, tapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih bisa dipercaya. Saya Desmona Chandra, mewakili rekan saya Tasya Lutmila. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.